안녕하세요 여러분들. 저는 지금은 놀다에 있어요. Buat yang tahu aku ngomong apa berarti familiar sama bahasa Korea, the K-drama atau the K-pop itself. Dan ya supaya kita sebagai K-drama lovers ini lebih memaknai peran, marilah kita sore-sore kayak gini pulang kantor mampir ke kedai yang menyediakan berbagai macam makanan-makanan Korea. Yuk. Bahana Pojangmacha itu kan kalau di Korea Selatan memang diperuntukkan buat orang-orang yang balik kerja, stres untuk seharian di kantor, terus datang ke warung tenda atau ke Pojangmacha ini untuk menikmati masakan-masakan Korea. Nah kalau di Noda ini sendiri dia memang mengadopsi 100% konsepnya seperti itu atau ada perbedaan nih? Sebetulnya untuk yang kayak desain-desain di yang tenda terus tulisan itu sudah mengadopsi ya, iya, benar-benar mengadopsi yang di Korea. Iya. Jadi suasananya orang-orang datang itu pokoknya langsung Korea gitu iya, ya kebayangnya Korea ya. gitu. Oke, nah terus kalau boleh diceritakan juga penerimaan dari konsumen yang datang, mereka ngerasa seneng kah atau ada yang kayak apaan nih nggak Korea banget atau gimana waktu selama berdiri? Dari kayak waitersnya sendiri gitu, setiap ada customer masuk kami selalu menyapa. Kalau pas customer keluar juga kami menyapa kembali. Oke, sapaannya Sugeng Dalu gitu atau sapaan Korea Mbak kalau boleh? Sapaan terus Korea gitu. Apa tuh boleh disebutkan? Kalau pas masuk kita sapa dengan kayak annyeonghaseyo gitu. Oh, annyeonghaseyo. Iya. Tapi dengan tetap kearifan lokal pakai gini ya. Iya. Annyeonghaseyo gitu. Kalau misalnya mereka pulang disapa lagi dengan sapaan khusus Korea. Ya, kamsahamnida. Kamsahamnida. Oke, berarti memang benar-benar semuanya di set dari mereka datang sampai pulang itu harapannya benar-benar merasakan sensasi Pojangmacha. Dan kami juga mengutamakan kayak kepuasan customer gitu yang makan di tenda ini. Oke. Noda Pocha Jogja. Oke, jadi pengalaman dan experience aku nggak kalah lah ya kalau buat yang belum pernah ke Korea datang aja ke sini gitu ya. Iya betul. Oke, terus kalau ngomongin menu deh Mbak Ana, biasanya yang paling banyak diminati oleh konsumen dan juga pembeli itu apa? Biasanya yang pertama itu customer sering mencari yang menu dakbal atau Korean chicken feet Kak. Ya, yang kedua itu juga ada menu spicy seafood octopus. Karena itu juga kayak menu bisa buat sharing gitu juga. Oh oke, ya ada dakalbi, ada stir fried octopus tadi kalau nggak salah ya. Terus ada lagi? Ada juga menu baru kami Kak, yang apa tuh? beef bulgogi. Beef bulgogi. Iya, ada lagi yang ramen. Yang pertama itu chandler tomato ramyeon sama neo bubunara. Oke, kalau apa namanya tadi kan yang disebutkan ada beberapa rekomendasi menu dan juga best seller dan juga ada beberapa menu baru gitu ya. Iya betul. Berarti selama ini kalau dari segi rasa segala macam nggak ada masalah dong. Dalam arti mereka juga tetap merasa bahwa ini seperti di Korea pun juga halal dong ya berarti ya kalau di sini ya. So here I am now di Nolda ya, dimana ini benar-benar berasa sih kalau kita suka nonton drama Korea, orang-orang pulang kantor sudah agak-agak petang gitu ya menuju malam terus nongkrong-nongkrong terus pada akhirnya mencoba makanan-makanan Korea. Dan karena konsepnya mengadopsi kali ya kalau bisa dibilang mengadopsi konsep Pojangmacha dari South Korea ataupun Korea Selatan, jadinya ya memang vibes-nya berasa banget. Dan di depanku sekarang sudah ada daging. Ini yang nanti akan sambil aku grill ya. Jadi daging ini adalah daging sapi atau beef gitu. Dimana dia nanti tuh bakal aku makan pakai si nasinya. So this is bulgogi rice gitu. And since I need some time untuk ngegrill, jadi sambil ngomong aku akan langsung ngegrill ya satu-satu aja. Nih, bisa lihatnya nih, ini khas banget sih sebenarnya kalau bisa dibilang ya. Sambil dimasukkan, tadi sih dikasih informasi sedikit gitu ya, bahwa sambil masukin, sambil kita tuangin sausnya. Ini adalah saus homemade, khusus dari Nolda, dibikin sendiri. Ini ada campuran minyak wijennya yang bikin wangi banget dari tadi. Kemudian juga ada beberapa saus debak namanya, yang ini adalah sebuah saus yang homemade. Kalau kalian bisa nyium baunya, aduh gila sih, enak banget ini.
Aku kecilin aja ya. So, sambil kita nunggu si daging sapinya ini selesai dipanggang, kita sambil perkenalkan yang lain. Oke. So, kalau ini tadi adalah bulgogi atau rice bulgogi. Di depanku ini adalah fish cake. Ada fish cake soup, ada mie-nya juga dan ada juga fish cake-nya. Kemudian ini ada roast tteokbokki yang kalau dari segi penampilan sih memang agak sedikit lebih pucat kali ya kalau dibandingkan sama tteokbokki biasanya, karena ini katanya tadi agak lebih creamy dibandingin sama tteokbokki yang kita kenal sebelumnya. And this one is jjajangmyeon, kalau kalian bisa lihat. Terus yang harus dicoba dari masakan Korea adalah ramyeon. Ini lengkap dengan panci-pancinya yang biasa kita lihat di drama-drama Korea dan juga beberapa video-video tentang orang Korea yang kalau makan ramyeon itu memang pancinya yang begini ini modelannya. Di minumnya sendiri kita punya dose. Tenang, ini halal teman-teman. Ini adalah sparkling water sebenarnya dengan rasa buah. Kalau di sini rasanya cherry ya. Jadi bukan minum-minuman beralkohol. Jadi masih sangat aman untuk dikonsumsi. Terus habis itu ini juga adalah teh. Tada. So, ya itu tadi beberapa yang disajikan gitu ya dan merupakan best seller dari Nolda ya. Sekarang kita sambil nge-grill, ini sambil aku bolak-balik dan apinya juga aku kecilin ya. Jadi semoga saja tidak gosong gitu. Because I'm not that good dalam nge-grill. Sekarang kita coba mulai dari tteokbokkinya dulu kali ya. Kalau buat yang belum familiar, tteokbokki sendiri adalah sebenarnya as simple as ya kue beras aja gitu. Nih, bisa dilihat ya. 잘 먹겠습니다. Signature taste atau flavor dari tteokbokki itu kan kekenyalannya. Terus kalau biasanya tteokbokki itu lebih merah dan juga lebih pedas, kalau yang ini tuh lebih bisa di-adjust gitu kepedesannya. Kemudian kalau ini lebih creamy betul, ada sosisnya juga. Nih ada sosisnya juga. Ini adalah salah satu snack yang memang kalian harus coba kalau kalian pengen menikmati gimana sih rasanya pulang kerja, pulang kantor, terus tiba-tiba kalian pengen makan sesuatu yang ringan tapi nggak terlalu ngenyangin. Ya ini tteokbokki. Oke, next up kita coba fish cake-nya barengan sama kuahnya ya. Satu hal kalau lagi makan mie Korea gitu ya, orang Korea tuh pasti ada bunyi serup-serupnya. Aku nggak tahu gimana cara jelasin dalam bahasa Indonesia, but I'm trying my best ya. Semoga terdengar. Kalau dari segi rasa sebenarnya memang cukup plain ya, tapi bukan yang kemudian hambar tuh enggak. Tapi memang karena highlightnya mungkin ada di fish cake-nya, jadi memang supaya dia tuh tidak mengganggu rasa dari si fish cake-nya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau aku nggak ada masalah sih kalau misalkan dia plain atau misalkan dia tidak terlalu banyak rasa yang gimana-gimana gitu, karena memang highlightnya kan memang di fish cake-nya ya. So, fish cake-nya teksturnya tuh lembut, ketika dimakan juga langsung berasa kalau kita lagi makan fish cake gitu. Nggak yang terlalu tipis, tapi juga nggak tebal dan nggak bikin susah kalau misalnya dimakan. Dan ini ternyata ada sausnya juga, tapi ini opsional ya. Kalau aku memang lagi-lagi untuk mencoba sesuatu yang baru tuh harus benar-benar plain supaya aku tahu rasa atau basic flavornya tuh apa. Sekarang kita lanjutkan ke bulgogi rice-nya, karena ini sepertinya sudah cukup bisa dimakan ya, sudah edible lah. Jadi kita ambil
Biasanya kalau di Korea itu ketika kita makan kita menggunakan apa ya namanya selada, atau di Korea tuh juga ada daun perila kalau if I'm not mistaken. Terus kita makannya tuh benar-benar dibungkus gitu ya, dibungkus terus kemudian langsung kita makan. Cuman karena ini ada nasinya, jadi I think kita nggak usah dibungkus ya, karena nanti takutnya malah jadi ribet. Kita cobain goginya dulu, atau kalau dalam bahasa Indonesia, gogi itu adalah daging. Jadi perbumbuan dari si goginya ini tuh ngeresep, kemudian juga gimana ya ngejelasinnya ya, kayak enak gitu. Dimana flavor dari si goginya ini sendiri tuh bukan yang hanya daging kemudian dimarinasi, tapi tidak meresap sampai ke dalam. Tapi karena ini tuh tadi disiram juga pakai si saus debak dan campuran-campurannya itu, jadi rasanya tuh malah lebih flavornya tuh lebih ke enhance gitu. Ya. Nah terus karena ini ada nasinya, tadi sih disampaikan kalau di nasi ini tuh ada kimchinya juga, jadi kita coba buka ya. Jadi ini campuran nasi kimchi, kemudian ada juga norinya, ada juga kalau kalian bisa lihat ada wijennya nih, butiran-butiran. Kita coba nasinya dulu ya. Rasa asam dari kimchinya, walaupun memang sudah tidak ada lagi buntutnya, itu masih berasa kok kalau misalnya kalian makan si rice bulgogi ini. Sekarang coba kita tambahin dengan ayamnya. Dagingnya maksudnya. Oke, I suppose ini bakal cocok banget sama orang Indonesia yang nggak bisa makan kalau nggak pakai nasi. Catat itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke jajangmyeon. Nah, makannya biasanya itu tidak hanya begini, tapi dicampur. Oke, jadi kalau makan jajangmyeon itu sendiri tidak bisa langsung makan guys. Jadi harus benar-benar dicampur. Nih. Kita campurin semuanya. Nah, kita aduk-aduk. 먹겠습니다. Oh wow. Aku memang belum pernah makan jajangmyeon yang asli ya. Cuman aku penasaran malah bumbu hitamnya ini sebenarnya apa sih? Karena rasanya tuh jadi apa ya? Kalau kita kan mie ayam tuh. Dan itu kan kadang-kadang ada bumbu, ada ada bumbu kari dan segala macamnya. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya gurih gitu. Tapi kalau ini cukup ngasih rasa yang berbeda sih. Jadi bumbu hitamnya tuh tidak yang pedas, tidak gurih, tapi ada aftertaste yang bikin kita tuh jadi kayak, apa nih gitu. Dan itu memang benar-benar ciri khas dari si jajangmyeon. Menurut beberapa informasi yang aku baca dan juga tadi yang aku dengar dari chef yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan masih dengan tema permimian. Kita punya ramyeon. Harusnya kalau di Korea itu ketika kita makan ramyeon, misalnya kita makan ramyeon yang berkuah gitu ya, itu kita ambil ramyeonnya, kita taruh di sini terus kita gitu. Tapi karena ini tidak berkuah, jadi ya tidak ada adegan-adegan seperti itu ya. Tuh, kalian bisa lihat nggak? Jadi ini ramyeon yang emang konsepnya tuh lebih ke creamy gitu. Dan kayaknya nih ada bau-bau keju kalau nggak salah ya. Coba kita coba aja deh.
Dan tebakanku benar. Ternyata memang ada kejunya. Kenapa aku bisa tahu? Karena setelah aku suap, masuk nih ke tenggorokan, aftertaste dari kejunya itu kerasa. Terus di sini juga banyak toppingnya. Ada jamur, ada sosis. Enak sini. Pedes-pedes creamy, tapi nggak yang pedes banget gitu loh. Untuk makanan semuanya juara sih. Ayo, apa yang beda dari meja ini? Tadi nggak ada ini guys, sekarang sudah ada bingsu. Jadi sederhananya bingsu itu kalau di Indonesia es serut saja gitu ya. Tapi kalau di Korea sana ini jadi salah satu dessert yang memang favorit banget. Ada pat bingsu, ada bingsu itu sendiri, macam-macam lah. Dan kalau bingsu sendiri ada yang dia itu pakai kacang merah, kemudian ada juga yang kayak di sini tuh pakai strawberry. Nih, ini juga ada potongan-potongan strawberry kecil-kecil. Terus ini ada sirupnya juga yang nanti bisa kasihkan ke sini gitu, bisa dituang gitu ya. Jadi kita tuang. Ini tuh cocok banget kalau kalian misalnya Jogja kan beberapa waktu ini suka panas banget. Kalau kalian mampir ke sini, kalian bisa nih nyobain supaya kalian agak ademan dikit gitu. Nih kalau kalian bisa lihat sebenarnya cuma es serut aja tuh. Ini es aja semua tuh. Sebenarnya memang tidak kayak, tahu nggak sih kalau kalian beli es serut di abang-abang yang ngegosroknya sampai begitu, nah kayak gitu deh. Cuman ini kayak lebih estetik aja, dan juga ada taburan strawberry-nya. Dan ini kayak strawberry-nya juga diolah dulu sih, bukan yang literally potongan buah strawberry terus dimasukin gitu. Entah dia dibikin jam, bukan di jam sih, tapi mungkin dilelehkan kali ya. Seger banget guys. Kita lanjutin. Kalau di Korea kita kenal sama yang namanya soju, tapi karena di Indonesia memang mayoritas tidak bisa mengkonsumsi alkohol. Jadi di sini kita atau di Nolda itu dijual namanya adalah Thosai. Ini just literally sparkling water aja sih sebenarnya dengan rasa cherry. Jadi biar ala-ala gitu kan, kalian pengen bikin kaget orang tua atau bikin kaget siapa, pura-puranya kalian foto ini bikin di story terus, wah kamu minum soju? Tidak, aku minum Thosai. Kalau mereka nggak percaya, tunjukin aja logo halalnya di sini. Ada guys. Nah sekarang kita coba aja si Thosai, biar pura-pura aja kita. Nah kalau bikin story kayak agak-agak keliang-keliang di guys. Walaupun bukan, sebenarnya nggak ada kandungan alkohol sama sekali, like at all. Dan ini ketahuan nih kalau misalnya memang aku nggak pernah minum soju dan minum minuman alkohol lainnya, karena biasanya nggak sebanyak ini nuangnya. Misalnya kalau mereka minum soju cuma dikit aja langsung teguk sekali. Udah berasa kayak orang-orang Korea belum? Kayaknya sih enggak ya. Ini rasa, kalau di sini kan tertulis rasa cherry. Cherry-nya tuh langsung ser gitu, karena memang dia sparkling water yang sebenarnya kayak soda sih gitu jatuhnya. Jadi memang soda rasa cherry. Bayangkan sendiri rasanya gimana. Oke. Lanjut kita ke minuman terakhir. Tenang, ini bukan minyak guys, bukan untuk menuangkan apapun yang ada di sini, tapi ini adalah teh jagung. Nah, ini sudah ada gelas khas yang biasa kita lihat juga. Warnanya cukup bening ya, kayak teh pada umumnya. Tapi apakah teh jagung ini rasanya berbeda dengan yang lain? Mari kita coba. Oh, wow. Nah, kayak smoky gimana gitu guys. Tapi
beda rasanya, beneran deh. So, wah, ini dari makanannya semuanya enak, terus vibes-nya juga mendukung banget kayak kita lagi di drama Korea. So I think that's all, that's enough for me untuk edisi Nolda kali ini. Kamsahamnida, 잘 먹었습니다, yang artinya adalah makanannya sangat enak. And I'll see you guys on another episode on Yup, That's It.